pendek saja. Berarti ini saya mewakili mazhab Hambali. Wa bayanu dzalika anna al-asla syar'iyyah wa sihhatu istima'il aktsari min 'aqdin fi ittifaqiyyatin wahidatin. Ma lam yakun hunaka mani'un syar'iyyun khasun min dzalika. Idil aslu bi muqtada dalail nusus syar'iyyati huwa hurriyatut ta'abbud. Ini salah satu. Dua hurriyatu ta'abbud. Ini kebebasan untuk berusaha. Kemudian Habib Az-Zailani Al-Hanafi juga pernah mengatakan juga, beliau di dalam kitab Tabyinul Haqa'iq Az-Zailani dia juga mengatakan yang serupa. Beliau malah kalau ini lebih ke ini, beliau mengatakan wali anna kullan minhuma, ini lebih ke masalah juz'iyahnya bukan hukumnya. Wali anna kullan minhuma yatadammanu umuran jaizatan indal infiradi wa huwa tabarrukul muhtali alaihi fil iltizami fi dhimmatihi wal ifa. Ini jadi ketika berbicara tentang hawalah muqayyadah sama hawalah mutlaqah. Jadi intinya ada ini. Baik daripada madhab-madhab yang lain, dari semua madhab al-arba'ah itu tetap mereka melihat masalah juz'iyahnya. Kalau secara umum, kalau tinjauan secara umum boleh selagi tidak ada dalil syar'i yang melarang. Ibnu Qayyim juga mengatakan la mahdura fi jam'i bainal aqdain kullun minhuma jaizun bi mufradihi kama law ba'ahu sil'atan wa ajarahu daru syahran au syahran bimi'ati dirham. Beliau itu di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in kama law ajarahu daru syahran bimi'ati dirham. Terus titik. Ini rumahnya diijarahkan dengan 100 sebulan dengan 100 dirham. 100 dirham. Jadi itu menjual akad. Ini contoh partikularnya. Jadi ini contoh juz'iyahnya. Tetapi hukum umumnya beliau mengatakan la mahdura fil jam'i baina aqdaini. Kullun minhuma jaizun bi mufradi. Karena ini baru beliau menjelaskan masalah partikular. Tadi kan pertanyaannya secara umum. Maka saya akan memberikan jawaban secara umum. Ini bisa dilihat di I'lamul Muwaqqi'in An-Rafi'ah halaman 3 ke juz 3 354. Ya, cukup dulu. Saya kira sudah cukup. Dua jawaban sementara hampir sama, intinya boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh melihat bentuk akadnya. Dari belakang ada yang mau menambah? Cukup. Mungkin ada jawaban yang lain bagaimana hukum menggabungkan dua akad. Monggo. Dari mana? Aji Barang. Bagaimana jawabannya? Saya membawa kitab Mizan Kubro. Ala annal bai'a yasihu min kulli balighin akilin muhtarin mutlaqin tasarrufi. Jadi di situ diperbolehkan secara mutlak. Halaman situ antara konsumen sama leasing atau apalah itu namanya itu balik akil muhtar secara mutlak. Pertanyaannya menggabungkan dua akad. Menggabungkan dua akad dalam satu bisnis, transaksi bisnis itu pertanyaannya. Nek wau sing panjenengan aturaken kados saya takbir tentang jual beli. Siapa yang boleh membeli, siapa yang boleh menjual yaitu mutlaqin tasarruf. Mungkin ada yang lain untuk pertanyaan ini? Monggo Sukaraja. Jawabannya apa jawabannya? Apakah haram total atau boleh secara total? Ini biasanya ekstrim ini. Biasanya ekstrim ini. Nanti akan menjadi yang musamaha katanya. Saya mengacu pada Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya terlalu kecil Fil Fiqh Islami wa Adillati. Jadi langsung ke inti aja. Amma fil bai'i li ajalin aw bit taqsid fal mabi'u sil'atun qimatuha al-an alfun wa mi'atun ba'da ashhurin matalan. Ini kan dua akad ya. Dua akad. Wa hadza laisa minar riba bal huwa naw'un minat tasamuh. Ini bukan sebuah riba, ini adalah bentuk toleransi. Terus naw'un minat tasamuh fil bai'i li'anna al-mustari akhadha sil'atan
lad-darahim. Karena mustari ini bukan ngutang uang, ya. Akan tetapi dia mengambil barang. Ini kayaknya sangat spesifik dengan pertanyaan yang di itu. Karena ini ada dua akad. Akad yang mana ini? Dua akadnya itu mana bentuknya? Ini lebih ke kredit ini. Akadnya cicil dengan cicil Kontan dengan cicilan. ya. Ya. Tapi kan tetap nanti akan satu jadinya. Tetap akhirnya satu. Mau pilih yang kontan atau pilih yang kredit. Itu belum masuk untuk menjawab pertanyaan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi bisnis. Nah, itu belum masuk ya. Belum masuk. Mau Pak Kiai Sugeng mau menambah? Ya, saya sohibul soal. Oh, masya Allah, sohibul soal. Itu narasumber, ini sumbernya sumber. Monggo. Jadi permasalahan ini sebenarnya sudah kami bahas di tingkat Anbaca Cilongo, dan sebenarnya sudah panjenengan selalu hadir pada saat itu saat Gus Khayat masih Jumeneng di Panembangan di tempatnya Pak Salis. FKNT ya, FKNT ya, lama sekali. Jadi sebenarnya pertanyaan yang pertama ini memang diarahkan ke umum, tetapi kemudian tidak lepas dari akar deskripsi masalah latar belakang tentunya ya. Oke. Belum masa saya yang jawab, saya yang punya soal. Tapi boleh apa enggak ini? Menggabungkan dua akad. Sebenarnya ini soal pertama pun tidak bisa lepas dari soal kedua dan seterusnya sebenarnya. Maka kiranya kemudian harus saling dikaitkan. Kalau menurut saya bahwa di dalam masalah sahnya sifat jual beli itu yang pertama adalah ittihadul majelis tentunya. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa dengan live streaming atau bagaimana. Kemudian yang kedua adalah ittihadul qabuli wal ijab. Ya, kebersatuan antara ijab dan qabul. Karena ini kaitannya sebagaimana yang diterangkan oleh narasumber Bapak dosen Agus Sunaryo ini dijelaskan secara gamblang bahwa ini kalau ente sanggup menyewa sesuai dengan kesepakatan maka jadi jual beli. Tetapi kalau tidak, artinya nanti kalau misalnya di tengah perjalanan macet maka kami hanya sewa. Maka melihat dari deskripsi soal meskipun umum tapi latar belakang nggak boleh ditinggalkan. Maka ini sudah fasid secara sifat ijab qabul. Ini saya menyimpulkan dari beberapa dari referensi kitab Al-Mu'tamad karangan Syekh Baswedi. Jadi dari awal itu sudah rusak semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata beliau syairnya kami pun tidak tahu. Dari syair sendiri berpendapat bahwa untuk asilah nomor 1 tidak bisa terlepas dari deskripsi. Karena si pihak leasing itu sejak awal sudah mengatakan kalau Anda sesuai dengan perjanjian sewanya itu lancar, maka ini menjadi milik kamu, jual beli. Tapi kalau tidak lancar, maka hanya menjadi sewa dan akan ditarik. Melihat seperti itu, penggabungan dua akad hukumnya tidak diperbolehkan. Kalau saya bukan mengarah atau menelisik kepada soal, tapi dari transaksi dari sigotnya sudah fasid. Yang pertama ittihadul majlis, kedua ittihadul qabuli wal ijab, kemudian at-tanjis wa ta'bid. Kalau ini kan akadnya nggak tanjis ta'bid, ini masih digantungkan. Sementara kalau akad itu digantungkan fasid sudah. Tidak ada transaksi di sini. Terima kasih. Silakan dari Bola Barat mau menanggapi yang mana ini? Menanggapi jawaban bahwa ini dikaitkan dengan deskripsi sehingga menggabungkan ini hukumnya fasid. Kalau melihat keumuman ditarik ke soal nomor 2
itu tidak bisa. Karena praktek penggabungan akad dalam satu transaksi itu tidak hanya berlaku pada leasing, itu bisa berlaku juga pada GoFood. Itu kan ada hutang biwakalati bil ujroh apa itu hukumnya boleh kita pesen. Kalau kita menghukumi boleh masalah yang pertama, maka kita pesen GoFood itu hukumnya jadi boleh. Tapi kalau melihat latar belakang masalah, gitu ya berarti nanti soal yang pertama itu bukan multi akad umum tapi sudah ke leasing. Artinya sama dengan Pak Sugeng ya, dengan ya. Kalau memang ini dikaitkan, ya jawabannya jelas tidak boleh. Tapi kalau dibuat umum, maka tafsil. Kalau ada yang mengharamkan dari pihak syara, berarti haram. Kalau yang membolehkan, berarti ya boleh. Nomor satu tetap harus umum. Oh gitu. Betul Pak Agus? Ini diumumkan saja. Mau diumumkan untuk soal nomor 1. Umum. Udah. Memang Iya. betul jenis sebenarnya ini kan sudah dibahas di Muktamar MUI pusat. Untuk soal nomor 1 diumumkan. Jadi tidak terkait dengan. Bentar, tak tambahkan. Jadi akad multi akad itu kan terminologi yang sudah dibahas di Muktamar itu banyak. Ada bai'atin fi ba'atain. Terus kemudian ada baik bisyarat, itu juga multi akad. Nah yang ini juga nanti masuk kategori apakah masuk al-bai' al-mutanafi atau yang lainnya gitu. Jadi itu memang nanti jenisnya banyak sehingga itu umum lah. Saya lebih sepakat itu ke umum. Toh nanti yang khusus itu di nomor 2 itu. Di Muktamar itu sebenarnya sudah dibahas kalau bicara multi akad. Iya, sampun cukup. Tapi harus selesai nih ya, nggak boleh gantung ya. Iya, Harus selesai. Karena ibarat ini sebenarnya mengarah pada, coba ditampilkan lagi Mas, coba ditampilkan. Wa malam yu'addi hadha tarkib ila muharramin karriba wajihalatin saman wal hurud. Ini tidak boleh dilepas ini. Sementara kalau dalam kasus ini ada huruf di situ, ada taklik syarat dan sebagainya, ketentuan standar. Ini ibarat artinya, oke kalau kita mau pakai ibarat ini harus selesai. Nggak cuma kemudian dari awalnya saja al-murakkab, harus selesai sampai wal huruf itu. Karena di sini sangat terjadi huruf. Terima kasih. Enggak, sebenarnya yang diberatkan dari film kan pertanyaannya jelas, bagaimana hukum menggabungkan dua dan jawabannya sudah yang sudah masuk tadi kan ditafsir. Kalau ada masalah mu'ala tahrim ini, masalah asy'arul kasmirin yang bisa jadi huruf dan semacam itu kan selesai. Ya, sebenarnya sudah selesai. Jadi takdirnya tetap ini dari Purwokerto Barat dan mana ini tadi? Selatan. Dari Purwokerto Selatan sebenarnya ya sama, cuma lebih kepada tafsir. Maka dari itu Ya. kalau Anda terlalu masuk ke leasing itu kecepatan masuk ke dua. Biar ini diselesaikan dulu, kita ganti soal yang kedua kan Ya, terima kasih. Ya, waktu langsung saya berikan kepada tim perumus, biar tidak terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dulu soalnya ya. Bagaimana hukumnya menggabungkan dua akad dalam satu kegiatan transaksi bisnis? Jawaban yang masuk, hukumnya ditafsil. Hukum asalnya adalah ibahah, kecuali kalau ada unsur-unsur yang diharamkan oleh syarak maka menjadi haram. Umum banget lah ya. Takbirnya itu dan takbir-takbir pendukung yang lain nanti bagian notulnya. Monggo. Sepakat ya? Mungkin apa yang kita bahas dan kita tentukan bisa memberikan manfaat bagi kita, dan semoga hukum yang kita sepakati bisa kita bertanggungjawabkan. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo dilanjut. Terima kasih. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 hukumnya ditafsil. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada hal-hal yang menyebabkan haram. Soal nomor 2 ini sangat berkaitan dengan deskripsi. Mohon nanti jawabannya yang variatif.
Dan saya lebih sepakat dari Sukaraja, katanya lebih musamahah tadi ya, karena ini sudah sangat umum, siapapun melakukan jual beli melalui leasing. Bagaimana hukum transaksi beli motor dengan sistem kredit yang melibatkan pihak leasing seperti yang digambarkan di atas? Monggo, yang tadi belum menjawab boleh Pak Sulaiman ya. Yang lain dari Pak Kuncen. Yang lain lagi? Silongok lagi. Yang lain dong ya. Sambil asilah jangan. Apa juga itu takut ya? Monggo Pak Isamarin jawab. Nanti tempat selanjutnya. Bagaimana hukum transaksi beli motor dengan sistem kredit yang melibatkan pihak leasing? Hukumnya haram. Bagus. Tegas ya? Urung tahu apa nih? Alhamdulillah. Mbok ngomong haram terus begini. Selanjutnya dari Pak Kuncan. Tidak sah. Haram berarti ya? Nah, tidak sah. Dari terakhir ini dok sah. Sebentar. Dua jawaban haram, tidak sah, Ramadan haram. Yang terakhir sah. Menurut si badai nambah jawaban yang beda, tafsil atau apa? Nah, saya sedikit ingin bertanya dulu sekarang. Praktek leasingnya tadi kan ada dua, sebenarnya yang seperti apa? Karena nanti taswirul masail atau taswirul masalah ini ada kaitannya dengan akid syar'i. Jadi yang disepakati dulu. Kalau misalkan prakteknya di dalam dunia perleasingan ada model dua, ya disebutkan dua-duanya. Nanti pola hukum akid syar'inya kan berbeda. Langsung saya jawab. Jadi kayak gini. Misalkan dari pihak pembeli itu berhubungannya ke dealer atau ke leasing. Jadi proses dari awal langsung ke leasing tadi. Ini yang disepakati. Berarti nggak lewat dealer dulu. Meskipun prosedur yang aslinya lewat dealer. Oh, berarti leasing ke dealer. Jadi hubungannya hanya konsumen dengan leasing saja. Konsumen dengan leasing. Dengan kenyataan yang ada di antara bukti pembeliannya itu adalah jual beli sewa. Iya. Sewa beli, bukan jual beli sewa kembali. Sewa beli. Jadi sebenarnya gini, saya kasih gambaran dikit ya. Leasing itu kan mengarah pada akad yang disebut al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Makanya sewa dulu. Ya, sewa dulu, terus kemudian bitamlik. Nah, di sini kan ada dua akad. Kalau yang dalam bahasa fikihnya itu kan enggak bisa digabungkan sebenarnya. Kenapa enggak bisa digabungkan? Karena keduanya itu mutanafi. Dalam dunia persewaan kan nggak ada tamlik harusnya. Nah, dalam jual beli itu juga tidak ada cabut mencabut. Nah, tetapi ini persoalannya dalam perleasingan ini ada dua akad yang digabung itu. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi kalau bahasanya mau lewat dealer sebenarnya memang nggak ada fungsinya. Cuman kan persoalannya sing duwe motor kuwi kan dealer gitu loh. Nah, tetapi tetek bengeknya nanti sama dealer dilimpahkan ke leasing. Lah akadnya sebenarnya leasing itu tuku motor sama dealer. Leasing itu tuku motor sama leasing, bayari cash ke dealer itu adalah leasing. Nah, nanti konsumen itu membelinya melalui kredit gitu loh. Membelinya melalui kredit. Sampun. Jelas hubungannya hanya dengan leasing, konsumen dengan leasing dengan cara yang seperti tadi. Monggo. Jawaban yang lain haram, haram, sah. Jenengan jawabannya? Saya lebih milih terlarang. Terlarang. Haram berarti. Kalau terlarang itu artinya dalam tatanan praktis ini bertentangan dengan aturan syara. Nanti larinya kalau haram atau tidak, biasanya kalau dalam muamalah itu kan nanti larinya sah dan tidak sah. Kalau tidak sah ditembak ya larinya haram. Ketika sah itu dilakukan ya larinya jawaz. Kita ke itu aja, nggak usah itu hubungan dengan hukum positif. Kita bahas hukum fikihnya dulu aja. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh berarti ya haram juga kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Layak justru kan tak tarihil akan musalasah. Layak justru bisa makruh,
bisa haram, betul seperti itu. Tapi Ya, tidak boleh. kalau misalkan ini itu lebih tidak sah. Artinya nahinya saya arahkan yang tadi fasad saja. Oke, ini hanya ada 2 jawaban, yang 3 menjawab haram, yang 1 menjawab sah. Silakan yang haram dulu takbirnya. Dari Purwokerto Barat. Oke, Pak Sleman monggo. Oke. Ya di sini sih tidak ada redaksi haram ya. Bahasanya qadirah ya. Wa minal dawabiti Terlarang, ya. al-qadirah litarkibi bainal aqdaini ayyakuna al-aqdani mutadaddaini. Mutadaddaini saling berlawanan. Ya. Kama ana batul fuqaha fi qaulin inda Syafi'iyah wal Hanabilah mana'u al-jama' baina aqdaini mukhtalafil mitral baini waswarfi wa bainal ijarah. Jadi kan ya tadi seperti apa aku katakan tadi, kalau jual beli itu kan implikasinya memiliki, tetapi ijarah implikasinya barang kembali hanya manfaatnya. Manfaatnya yang Jadi tinggi kan saja. sudah bertabrakan. Hukumnya haram karena bertentangan antara 2 akad tersebut. Tapi dari kitab Sama tadi yang Al-Uqud Al-Uqud Al-Maliyah. Nggih, matur nuwun. Dari penguncen halaman 389 kesimpulan Mas. Dari penguncen silakan bacakan takbirnya. Ya, nyuwun sewu ini saya menjawab secara apa namanya tekstual ya. Jadi kayaknya usul masail yang sebelum-sebelumnya itu dilanjutkan ke kontekstual. Pokoknya yang masalah seperti dari dilarikan ke situ. Jadi saya sebelum saya menjawab, saya tegaskan bahwa kalau bisa ini juga ditegaskan, ini kita mau bicara ini tekstual atau kontekstual. Jadi saya udah ngerti gini jawab kontekstual ini kayak gitu. Nah, ini saya sebelumnya saya akan tegaskan bahwa saya menjawab secara kontekstual gitu ya. Kontekstual bukan kontekstual. Jadi di sini saya simpel saja bahwa di antara syarat jual beli itu kan tidak boleh ada taklid. Nah di sini di Fathul Muin diterangkan ada di I'anatul Thalibin bila taklikin fala yasihu ma'hu kain mata abi faqad bidukah hada. Seperti itu. Jadi tadi yang didasarkan oleh Pak dosen Agus Sunaryo bahwasanya jika lunas maka jual beli, jika tidak lunas maka sewa, itu kan taklik seperti itu saja. Ya, terima kasih. Jawaban yang kedua tadi sama, haram atau tidak boleh, tapi alasannya beda. Alasannya karena di sini terdapat taklik, tidak munajaz, tidak langsung, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dari Cilongok. Oh enggak, yang sah tadi, yang sah Pak Yerindo, yang mengatakan bahwa jual beli melalui leasing itu hukumnya sah. Ini penting sekali. Kalau memang ini betul, sangat menolong kita semua. Punya usaha leasing pasti membolehkan. Yakin loh. Moga Pak Yai. Ini berdasarkan dari pembicaraan dari awal, kalau leasing itu kalau saya lihat itu hibrid dan tidak ada istilahnya satu akad dengan satu barang dengan 2 akad, itu sudah jauh sekali. Jadi maksudnya itu baik bisa manil ajil, jadi menjual barang dengan harga yang itu saja. Kalaupun ada hal-hal yang lain, persyaratan misalnya pencabutan atau apa dan sebagainya, itu kalau di luar akad tidak ada masalah, asal tidak disumbil lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi dari Pak Yai Ridho mengatakan sah karena jual beli melalui leasing itu sama seperti bai'u bisamanil muajjal, ya, bai'u takjil, sama seperti saya beli tapi nyicil seperti itu. Adapun nanti adanya penarikan atau denda itu berada di laisa fi bil akdi, tapi di luar akad, jadi tidak mempengaruhi dengan adanya kredit tersebut. Ini dipirsani, ini contoh surat perjanjian leasing.
Di sini jelas akadnya itu Karena sewa. kita memang nggak pernah baca suratnya. Nah ya itu, memang ada strategi surat perjanjian itu dibuat tebal dan tulisannya kecil-kecil. Sewa. Di sini jelas. Menjebak. Yang tiga ini ya, nomor 3 ya. Nomor 3 sama nanti yang kalau enggak Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka seluruh pembayaran dari pihak kedua itu siapa? Konsumen. Kepada pihak pertama leasing berarti dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian kendaraan tersebut. Nah yang jual beli nanti di ini. Kalau buatan ada lagi nanti. Yang kalau seandainya nggak bisa bayar sekian bulan, nah itu Mas. Nanti belum. Atasnya. Bukan ini Mas, yang kemarin nggak bisa bayar berturut-turut. Nah itu di atas, itu di pasal 2-nya kayaknya Mas. Ya tadi masih dana itu. Nah ini yang nomor 1 Mas, pasal nomor 1. Pembatalan di pasal nomor 1. Jadi titik yang mana lah belum. Percaya lah senang bilangannya gitu. Tapi betul, banyak kan kalau di perjanjian itu kecil-kecil banget tulisannya. Cepat. Ben boten maos. Tapi mesti kalau pas leasing itu udah pernah baca langsung tanda tangan. Rata-rata seperti itu. Keadaan lalai atau wan prestasi. Wan prestasi itu apa? Tersebut mengakibatkan perjanjian sewa beli ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri, yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepas segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berarti anu Pak itu langsung gugur demi hukum. Apa begitu? Artinya ini khorijal akdi atau visul bil akdi? Ini visul bi atau kharij? Modifit, Pak Agus. Tanda tangan seperti apa, ketentuan seperti ini itu dianggap visul bil akdi Ini di dalam akad awal sebelum ditandatangani. Bukan ditafsir yang Nyun sewu. Dan ini hanya tertulis ya, tertulis tidak diucapkan. Tapi diterangkan lah, pasti diterangkan. Pasti diterangkan. Secara global Pak, biasanya. Tapi tulisan itu juga memenuhi syarat. Nggak, non sewu ya. Sebenarnya nggak usah kita bahas di dalam atau di luar, itu jelas yang namanya leasing itu. Leasing loh, kalau pakai jasanya leasing, itu namanya akad sewa beli. Leasing itu penyewa, selalu begitu, nggak mungkin keluar dari itu. Nah sewa beli itu, kalau dalam konteks ini mau nggak mau itu ya di dalam akad itu. Bukan terpisah, kalau yang leasing syariah lah nanti terpisah. Jadi bahwa sewa sama beli itu dalam satu kesatuan akad. Itulah sebenarnya bahasanya bukan sewa beli. Bahasa hukumnya itu sewa guna usaha. Cuman bahasa itu kan lebih sulit, prakteknya adalah sewa beli ketemu di perjanjian-perjanjian seperti ini. Kalau Pak itu kan bukan sewa beli, tapi apa beli muajal. Ya kalau beli muajal nanti katanya kredit. Tapi kan iya, kata dia. Sewa beli. Tambahan pasal ini, ternyata pasal itu. Iya mau Pak. Pasal ini perjanjian di bawah tangan di dalam istilah hukumnya. Batal demi hukum. Karena ada undang-undang di atas ini. Ini sekedar pemahaman kita, karena ini kan di bawah undang-undang hukum juga kan, bahwa pasal kitab undang-undang hukum perdata itu lepas dari itu kan. Enggak, artinya realita ini, pasal ini kan dalam istilah hukum itu perjanjian di bawah tangan. Betul, itu di bawah perjanjian di bawah tangan mau pakai materai. Ketika ada undang-undang yang di atasnya, itu nggak bisa. Batal kalau misalkan contoh saya jual beli tanah dengan ini, tapi keabsahan jual beli kan harus di depan pejabat yang berwenang, notaris atau camat. Maka ini nggak sah ini. Jual belinya itu nggak sah. Berarti seluruh perjanjian sini batal atas nama hukum. Atas nama hukum. Karena gini, saya ilustrasi. Gini, makanya tadi di awal saya ngomong semua undang-undang itu melemahkan leasing. Melemahkan leasing. Ini kalau boleh saya cerita kasus ya. Maksudnya melemahkan itu yang dibuat leasing kayak nggak kepakai. Tidak dipakai. Saya potong dikit. Ini sebenarnya lemahnya itu hanya satu poin.
Undang-undang terbaru itu tentang fidusia itu sudah diputuskan di judicial review kan sama MK. Sambil yang 2019 itu tuntutan berasal dari konsumen, debitur. Saya paham betul karena ada skripsi mahasiswa saya yang bimbing, saya harus belajar ini. Jadi 2019 putusan MK itu berangkat dari permohonan konsumen. Konsumen banyak dirugikan dengan aturan main leasing. Permohonan konsumen dikabulkan. Salah satu itemnya adalah bahwa cabut-mencabut itu harus berangkat dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Di depan hakim. Belum. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan antara konsumen dengan leasing, maka ada alternatif yaitu melalui pengadilan. Nah, di sini pihak leasing merasa dirugikan bahwa seolah-olah nek nyabut ini harus di pengadilan. Maka pihak leasing minta judicial review lagi tahun 2021 nomor 18, saya masih ingat betul. Nah, di situ pihak leasing itu permohonannya ditolak. Kenapa? Ini yang saya katakan yang 2021 malah justru menguatkan leasing. Bukan melemahkan. Bukan melemahkan, karena aturan di pengadilan itu bukan keharusan, tetapi hanya alternatif ketika tidak terjadi kesepakatan. Jadi dalam posisi ini memang tidak harus, hanya alternatif kalau nggak terjadi kesepakatan. Cuman lagi-lagi putusan itu tidak detail. Nah, nggak ada kesepakatan terus pada orang gelem nang pengadilan itu nanti gimana, itu tidak diatur. Nggak, artinya nanti kalau sudah di hadapan majelis hakim itu nanti yang dimenangkan oleh hakim itu apakah leasing atau leasing. Nah, itu kenapa? Karena di bunyi undang-undang fidusia, leasing itu punya sertifikat eksekusi sita jaminan fidusia namanya. Resmi ya? Resmi, sertifikat itu. Sertifikat itu tafsirnya bisa dua. Bisa dianggap sah apabila di pengadilan, atau dia tanpa pengadilan itu bisa menyita itu dengan sertifikat itu karena dianggap sama dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap. Berarti kemudian pengadilan itu tetap membacanya bahwa apa yang terjadi di leasing dengan nasabah adalah hanya sebagai sewa. Betul. Ya, karena itu nanti ada di perjanjian. Nah, persoalannya ada satu persoalan. Pihak leasing pada nggak gelem ke pengadilan. Tambah ribet, tambah biaya. Hitungan bisnis mereka rugi. Itu prakteknya. Gitu. Akhirnya mainlah dengan debt collector hanya dengan membawa sertifikat eksekusi sita jaminan fidusia namanya. Eksekusi sita jaminan itu kan atas dasar kesepakatan. Kalau ada sertifikatnya, ada sertifikatnya. Ya, tapi sertifikat itu ada hukum acara yang harus lewat pengadilan. Itu tadi yang saya bilang, tafsir kan ada bunyinya, sertifikat itu dianggap sama dengan putusan pengadilan tetap. Pihak konsumen mengatakan bahwa sertifikat itu hanya berlaku kalau di pengadilan. Tapi pihak leasing mengatakan tanpa pengadilan, sertifikat itu dianggap sama kekuatannya. Itulah yang kemudian pada judicial review tahap kedua, pihak leasing kalah. Yang dimenangkan adalah pihak konsumen. Jadi tafsirnya di sertifikat itu. Nah, kalau bahasanya begini, ini pasti akan ada dua tafsir. Bagi pihak konsumen harus lewat pengadilan, bagi pihak leasing tidak harus lewat pengadilan asal punya sertifikat. Ketika konsumen harus lewat pengadilan tidak ada kesepahaman. Betul. Lah itu pasal tadi kan kesepahaman bisa itu berlaku. Ya. Karena konsumen ngotot kan tidak ada kesepahaman, maka harus dengan pengadilan. Jadi ini yang cacat di sini. Ya, karena nggak perlu lewat pengadilan di sini. Tapi ini nggak mungkin dibaca sama konsumen. Di sini kan jelas tanpa diperlukan putusan dari pengadilan. Konsumen pasti nggak baca ini. Tapi ini batal demi hukum. Makanya. Tapi nek bahasanya putusan MK, pengadilan hanya alternatif. Itu persoalan. Hanya alternatif. Bukan keharusan. Tafsirnya pihak pihak konsumen keharusan. Kemudian makanya pihak leasing keberatan kalau harus. Nah, dijelaskan sama hakim MK waktu itu, bahasa kasarnya Anda salah tafsir. Bukan harus, tapi alternatif. Tadi yang saya katakan, lele alternatif, ini mentok nggak ada kesepakatan jok piye. Apakah kemudian bisa langsung ditarik? Nah, pihak leasing itu pakai sertifikat itu rata-rata langsung
narik. Berarti ya mungkin nun sewu ini saya masuk. Jadi ketika melihat permasalahan itu memuncak sampai ke pengadilan, bahwa ternyata di lapangan itu sesuai dengan survei secara tidak langsung bahwa nasabah ini sebenarnya etik dari awal adalah beli secara taksib atau kredit. Sementara pihak leasing itu titik beratnya adalah sebenarnya mereka hanya menyewa untuk mencari titik aman agar ketika terjadi one prestasi atau kemacetan maka dia berhak untuk mengambil barang itu karena memang mereka hanya nyewa. Jadi terjadi ketidaksepakatan antara nasabah dan pihak leasing. Kalau memang leasing itu hanya menyewa ya yang dikuatkan oleh mereka, tapi sejak awal kan BPKB sudah tertulis nama orang yang menyewa tadi. Makanya ketemunya akad dua gitu loh. Iya. Ada Tidak sewa, dititik beratkan menyewa, dua-duanya memang sudah direncanakan. Jadi ini juga akan menjadi permasalahan lagi bahwa nanti dari akad yang seperti itu, praktek seperti itu, maka ada celah kemudian untuk dibahas bahwa sebenarnya leasing itu menghutangkan duit kepada nasabah. Kalau prakteknya demikian, ada celah seperti itu nanti, membelikan ke dealer atas BPKB si nasabah dengan uangnya leasing. Kemudian si nasabah suruh nyicil ke leasing. Di situ ada celah bahwa sebenarnya leasing itu meminjamkan duit kepada nasabah dengan bukti apa? BPKB atas nama nasabah. Terima kasih. Nah dibuat gampang. Ada celah seperti itu nanti. Tapi akadnya itu lagi-lagi tertulisnya tidak kirot. Ya, oke. Akadnya tetap ijaro. Oke, kalau demikian berarti ketika terjadi perbedaan antara lisan dan tulis, maka ada sebuah ibarat yang mengatakan bahwa kalau terjadi dua transaksi baik qoliyah ataupun kitabiah, maka yang diberatkan adalah kitabiah karena di situ ada tertera tanda tangan. Itu tambahan dari saya. Saya kira kalau masalah itu tadi tergantung nanti ikut yang mana kan. Al-ibroh ya, ada yang mana ibroh itu biumumil apa tadi? Ya, saya Promus gatel. Aman. Monggo sama titipan leasing. Sing putih kan ora karo leasing sing putih ora. Aman. Yang putih sama hitam itu enggak dari leasing, aman. Ini yang pertama yang saya lihat itu akad sewa beli ini akad yang masih problematik, masih dikaji ulang. Jadi menurut saya kita perlu membahas akadnya sewa beli atau tidak. Maksudnya uqud muraqabah allati tatakawan minal ijara awil bai' atau tidak. Karena ketika kita mengatakan sewa beli itu batal secara fikih. Dan berdasarkan fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah, akad yang ada pada jual beli lewat leasing itu akad yang tidak ada padanannya di dalam kitab-kitab fikih. Ya, Syekh Mustafa Ahmad Zarqo dalam kitabnya mengatakan bahwa akad itu yang ada dalam fikih hanya sekitar 50 sampai 60 akad dan tidak ada padanannya ini, akad sewa beli. Sehingga kita pertama sepakat dulu apakah itu akad sewa beli atau tidak. Karena akad sewa beli ini bermasalah ketika saya membeli mobil ternyata oleh bank atau oleh leasing disewakan padahal status kepemilikannya belum milik leasing. Kenapa demikian? Karena ketika bank itu memberi pinjaman, bentuk pinjaman, kan orang saya mau beli misalnya, mau beli motor atau mau beli mobil, saya punya harganya 100 juta, saya punya uang 90 juta, ditambahi oleh leasing atau bank 10 juta. Apakah statusnya ini bank menyewakan uang yang modalnya saya lebih banyak? Kan enggak. Ini kan kita bermasalah, ada uang DP juga, ada DP juga. DP masuk ke kredit ke dealer. Makanya saya bilang, menurut saya ini akadnya tidak ada padanannya sehingga tidak bisa kita takar dengan akad sewa beli. Menurut Darul Ifta Al-Misriyah disebutkan Syekh Ali Jumah juga, oleh Syekh Sayyid Tontowi, kemudian oleh Syekh Ahmad Thayyib, itu disebut dengan akdut tamwil atau istifmar, ya, ada pembiayaan. Kenapa demikian? Karena sejatinya ketika kita takar, baik misalnya panjenengan pinjam uang di bank, apakah itu uangnya bank?
itu kan uang yang diputarkan di bank, sehingga tidak sah ketika kita menambahkan dengan al-qard, ya kan? Ada nggak yang bisa memberikan informasi ketika kita pinjam uang di bank, seperti leasing ini misalnya, apakah itu uangnya leasing atau uangnya bank? Uang nasabah kan? Kalau uang nasabah maka tidak bisa disebut dengan pinjaman. Nah, ya makanya istismar. Kalau istismar, dalam Ifta Misriyah mengatakan itu akad yang boleh, akad yang dibolehkan, jaiz mutlaqan bila qaidin. Tapi itu kalau bank syariah sama saja. Iya, akan al-ibrah fil uqud al-ma'ani al mabani dikatakan kan. Makanya di Mesir itu perbankan itu direkomendasikan oleh Darul Iftah untuk mengganti al-qard dengan tamwil, dan sekarang sudah diganti. Makanya ketika ada orang di Mesir misalnya mau beli mobil, dan itu saya pikir di perbankan dunia sama ya, karena sistemnya kan sama. Ada orang mau beli mobil, ketika mengajukan ke bank itu tidak bisa disebut al-qard tapi tamwil, sehingga ketika tamwil tidak bisa dikatakan oh ada ribanya, ada ziyadahnya misalnya, ada faidahnya, itu tidak bisa seperti itu. Makanya kita sepakati apakah itu sewa beli atau tidak. Kalau itu sewa beli maka sudah jelas tidak boleh. Artinya ketika yang tertulis sama dengan realita, dan menurut saya tidak, karena ketika saya beli mobil ternyata itu bukan miliknya leasing atau bukan miliknya bank, sehingga tidak bisa disebut ijarah. Ada uang DP yang DP-nya itu statusnya kadang lebih besar daripada nominal yang di cover oleh leasing atau bank itu sendiri. Sehingga kalau kita merujuk ke fatwa Darul Iftah Al-Misriyah, itu adalah akdu tamwil. Saya punya ibaratnya ini ada 4 lembar. Nanti saya kirimkan ke Gus Hasan apa ya, bisa ditampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh umpamanya disebut dengan al-qardu, itu saya baca di fatwa-fatwa ulama yang membolehkan, ada diferensiasi, ada perbedaan antara perbankan sebelum tahun 70-an dan perbankan setelah tahun 70-an. Kalau sebelum tahun 70-an, itu orang yang punya uang itu masih bisa, artinya dia punya emas di bank, sehingga kita mengatakan ketika ada faidahnya dari uang yang sama dengan alat tukar menukar, sementara di bank dia punya emas, maka hukumnya riba. Tapi ketika setelah tahun 70-an itu orang yang punya uang itu tidak kemudian dia punya uang, punya emas. Sementara ilat ribawiyah itu ada pada emas. Dalam Hasyiah Jamal teman-teman bisa baca nanti, dikatakan ilatnya riba dalam zahab itu ta'abudi. Ya, ta'abudi. Jadi kalau bukan zahab maka tidak ada ribawi, tidak ada ribawi. Uang hilang. Ya. Gimana? Kalau masalah mata uang itu hilang. Iya, makanya kalau kemudian yang dipermasalahkan dalam al-qard itu faidahnya. Karena ketika orang punya uang berarti punya emas dulu sebelum tahun 70-an. Sementara yang dijadikan, kenapa kok uang ketika ada faidahnya adalah riba? Karena disamakan dengan emas. Dia adalah alat tukar menukar. Sementara setelah tahun 70-an perbankan dunia saya pikir, yaitu ketika orang punya uang itu tidak harus punya emas dan tidak kemudian dia punya emas di bank, sehingga ilatnya hilang. Ketika ada faidah maka tidak bisa disebut riba, tidak haram menurut saya, dan itu tidak sah juga disebut al-qard. Kenapa? Karena bank itu tidak memberikan pinjaman, itu bukan uangnya bank, itu tamwil. Dan kenapa ada bunga? Karena yaitu ada inflasi. Ya, ada inflasi. Misalnya saya pinjam uang ke Kiai Slamet, Kiai Mukhlisin mau pinjam. Ini kan saya tidak meminjamkan uang saya. Saya hanya memutar uang yang ada di saldo saya untuk saya tampilkan pembiayaan ke yang lain. Itu mungkin sedikit masukan ya, barangkali bisa dibahas di sisi mananya. Karena kalau kita merujuk ke akad yang tidak ada rujukannya, itu sah dan tidak haram seperti itu. Sama misalnya saya punya motor, Gus Nar punya mobil, saya tukar kan nggak apa-apa kan, Gus Nar? Boleh nggak? Boleh sekali. Nggak boleh kalau mobilnya. Oh, nggak boleh ya. Karena itu bukan ambal ribawi ya. Terima kasih. Matur nuwun, ini ada penawaran, apakah di dalam permasalahan ini ada 2 akad? Benar-benar ada penggabungan antara beli sewa beli, atau hanya satu saja? Ini mau dibahas apa enggak? Lagi berarti ini hanya satu toh?
Oh, narasumber Pak Gus. Tetap ini saya beli. Intinya item-item dalam surat perjanjian, jaminan undang-undang jaminan fidusia Itu mabaninya bahasanya, tapi prakteknya tidak seperti itu. perjanjiannya di sini. Iya, tidak seperti itu. Tertulisnya, tapi maknanya tidak seperti itu. Ya al-ibrah fil uqud. Yang saya katakan, kalau mau pakai bahasa sederhana sebenarnya tadi yang Pak itu, jadi yang ngutangi. Ya, ngutangi tidak bisa juga karena itu bukan uang. Makanya, tapi kan praktek yang pakai bahasa ini sebenarnya loh ya. Praktek kita baca ini saja lah. Iya. Bahwa nek misalnya nunggak, ya toh, kowe tak denda atau barangmu tak sita. Barangmu tak sita karena itu dianggap sebagai sewa, makanya duitnya enggak balik. Itu tertera di dalam akad kitabah di sini. Ngoten. Itu kan nggak bisa dipungkiri lagi bahwa bunyinya begini. Kalau memang itu tidak ada padanannya, mungkin kita bisa memilih. Saya kira juga istilah baru, konsep al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Kalau kota DSN boleh ya, kalau tidak salah ya Pak Asep. Itu boleh al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Nah, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik itu bagian dari al-uqud al-murakkabah. Masuk kategori al-uqud al-mutadadidah atau al-mutanafiyah. Contohnya adalah al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Itu juga sudah dibahas oleh MUI boleh, cuman ulama itu tetap terpecah menjadi dua. Kalau versi yang membolehkan itu karena nominal angkanya jelas, itu ulama yang membolehkan, alasannya itu nominal angkanya jelas. Yang melarang tetap beralasan karena di situ ada dua akad yang saling berlawanan, ijarah dan baik. Itu wacana yang sudah sampai ke putusan MUI. Berarti kalau misalnya kepada finishingnya itu kemudian prakteknya jual, maka jelas itu al-mutanabbidah atau saling berlawanan. Tapi kalau kemudian ketika masa sewa berakhir kemudian dihibahkan, itu tidak berlawanan. Nah itu kemarin kan bilang kalau hibah itu versinya apa jadinya leasing syariat. Kan gitu. Ada hibah, ada beli. Kita belum tahu karena belum masuk ke ranah itu. Tapi yang jelas kalau leasing syariah, akadnya pertama sewa. Nanti kalau sudah lunas, akad baru. Akad baru, apakah jual beli atau hibah? Pak Hasan kemarin bilangnya hibah. Nah hibah itu juga kacau. Kenapa? Karena di faktur itu bunyinya pembelian. Jadi antara yang apa yang dijelaskan Pak Agus, yang apa yang tadi MUI dengan ini itu berbeda. Adanya fatwa MUI itu kan dari leasing konvensional. Jadi itu kan yang MUI itu sebenarnya tidak murokabah, tetapi akadnya akan lagi nih. Jadi pertama memang sewa, terus ada janji bahwa nanti akan ada akad lagi yang syariah. Jadi itu memang akadnya sudah dipisahkan dan juga ada nominal uang yang diperjelaskan di awal. Nah kalau yang ini kalau kita lihat secara utuh, itu pasal satunya itu mengatakan pihak pertama, pihak kedua membeli. Di pasal 1 itu pihak pertama membeli dan pihak kedua itu memiliki barang itu. Nah, pasal pertama mas bapak itu. Nah pihak kedua telah menerima milik dari apa yang dibelinya dari pihak pertama pada hari ini ya. Dia itu membeli, sudah memilih, tapi di bawah ketika dia tidak mampu membayar menerima milik bahasanya. Uangnya itu dianggap sebagai sewa. Ini yang konvensional. Iya, yang konvensional. Yang kita bahas itu tidak yang syariah. Berarti mungkin menerima milik ini masih samar sekali. Menerima milik ini kemudian berpindah milik apa menerima milik untuk disewa? Menerima milik mungkin. Nah itu kan di situ juga ada implikasi Samar-samar pasal bawahnya Pak Mas. Pihak kedua telah menerima milik dari apa yang dibelinya. Dibeli. Oh iya. Kalau nggak bisa bayar uangnya dianggap sebagai sewa. Nah iya. Itu kan merugikan berarti. Ini kalau lihat ini problematik ini Sugeng. Makanya tadi Ki Muson bilang kalau ini batal demi hukum ya sudah selesai. Iya sudah selesai. Misalnya kita merujuk ke fatwa yang membolehkan. Kalau di sini teman-teman kebetulan ambil mobil atau motor lewat di sini kan masa haram kan nggak mungkin ya Gus Wajib. Yang boleh kan ya.
Tapi yang membolehkan itu kan anunya pakai sarisan aja. Kalau bisa kita Ngaten. Tapi nyon sewu, nyon ngapunten. Enggak. Sebentar. Yang akan kita bahas, yang akan kita hukumi adalah sudah mendunia, ya. Baik dunia kiai maupun dunia yang bukan kiai. Semua lah. Maksudnya begini, kalau dipaksakan dengan sewa apa bahasanya itu kan abot. Yang disewakan jelas-jelas sudah diterima milik oleh pembeli, bahasanya kan seperti itu. Kalau versi Pak Kiai Ridho itu mungkin yang tidak lewat leasing, yang pinjamnya ke bank atau ke siapa. Jadi kredit langsung lah tanpa ada itu. Terus kemudian kalau ini dipaksakan juga, ya karena otak atiknya leasingnya nggak mau kan seperti itu. Jadi kalau ini mau diputuskan, dipaksakan mau diputuskan, monggo dengan apa golek sing murah, dengan seperti itu atau tetap saja untuk yang ini adalah batal demi hukum, nanti kita tawarkan solusinya saja, apa begitu? Oke, Musa mungkin bisa batal demi hukum itu konsekuensinya ini tidak dipakai bagaimana? Iya. Tidak dipakai. Kalau ada yang mau berani nyoba, ya, sampean kredit ke leasing, ya. Ini Gus anu, iki monggo niki Musa. Kalau kan boleh dicicili 6 bulan, saya pakai 3 hari, tidak ada yang berani nyabut. Maksudnya? Setelah 6 bulan. Kalau tahu saya pakai, karena saya tahu hukum. Artinya ketika ada debt collector ambil motor, berarti ya kita toleransi ben karyawannya orang dipecat. Bagian ininya apa? Bagian pemasaran. Karena kan mereferensikan seorang, melas lah dipecat. Jadi langsung orang dibayar ya apa-apa. Berarti kan kalau batal demi hukum sebetulnya ini tidak perlu dijadikan acuan. Karena tadi gini, tadi ada konflik kalau sepakat penarikan maka kan bisa dilaksanakan oleh leasing. Ketika tidak sepakat kan pengadilan. Kan gitu. Tidak sepakat berarti biasa kan bukan karena ada konsumen tidak menerima adanya penarikan. Maka leasing tidak bisa melakukan karena ada klausal untuk solusi ke pengadilan. Nah, pengadilan ini biayanya berapa, track recordnya leasing itu berapa, orang lain menjadi tahu sehingga akan meniru seperti itu nggak mungkin ke pengadilan. Dan tadi yang dikatakan oleh Pak Agus katanya dengan berbekal sertifikat tafsirnya pihak leasing. Itu tafsirnya pihak leasing. Tapi nyun sewu Kiai, nyun ngapunten. Kalau misalnya semua seperti itu, kira-kira api kok mboten kira-kira? Api kok motifnya. Enggak, maksudnya begini, kita jujur-jujur aja. Kalau kita mengatakan ini haram, ini bagian dari perlawanan, nggak masalah. Belum mau iman jasa. Maksud dulu dengan kita nggak nyicil, nggak memilih cabut, terus semuanya pakai prinsip seperti itu. Kalau semuanya berprinsip seperti itu dengan untuk menghancurkan dalam tanda petik kalau ini bagian daripada bisnis yang nggak baik, leasing itu kan nggak masalah. Lo perlu manfaat. Lo Gus Dur pernah ngambil duit dari SDSP 60 juta. Ya, artinya ini bagian dari perlawanan. Iya, oke, paham. Amar ma'ruf bil ma'ruf wa nahyul munkar bil ma'ruf. Kalau itu bukan ma'ruf ini. Tapi ada caranya. Soal yang diperdebatkan ini sebenarnya nanti ada bagiannya 2 dan 3. Kita ini lagi membahas, jauh gampang banget kok. Leasing itu akad murokabah atau bukan? Kan begitu toh? Bukan. Nah, kalau tadi kan masih beda pendapatnya di situ. Nah, faktanya adalah ada jual beli dan ada sewa. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Pasal 1 itu bunyinya jual beli, ya toh. Pasal 6 itu sewa. Itu bunyi di aturan ini. 1. Nanti kalau ini batal demi hukum itu nanti di prakteknya. Bahwa di undang-undang itu juga bunyinya ada undang-undang fidusia, ya memang bunyinya sewa beli. Bunyinya begitu. Persoalan yang ramai itu adalah narik-menarik itu lewat pengadilan atau enggak. Itu nanti enggak kita bahas. Yang kita bahas adalah kita sepakati dulu. Ini akad murokabah atau bukan? Kalau akad murokabah yang fasidah atau murokabah yang mubahah misalkan atau mujaza misalkan begitu saja dulu. Tadi mujawib semuanya rata-rata menjawab bahwa ini murokabah. Tapi dari tim rumus mengatakan hanya 1 akad. Nah, kalau mau 1 akad kita lihat tadi itu aturan main di dalam
surat perjanjian, undang-undang fidusia, sepertinya agak susah kalau mau dibahasakan satu akad. Nah, kalau persoalan kita nggak sepakat itu batil, itu fasid, monggo. Tapi bahwa faktanya adalah ini ada pasal 1 jual beli, meskipun penyerahan itu belum sempurna, Kang Sule. Di pasal 1 kan penyerahan itu baru motor. Tapi kepemilikan al-milku at-tam untuk motor kalau sudah ada BPKB, BPKB-nya masih ditahan sama leasing. Nah, baru di pasal 6-nya tadi bunyinya adalah persewaan. Kalau menurut saya, misalnya merujuk kepada surat ini, kurang sesuai, Ustaz. Kurang sesuainya karena di prakteknya memang ini hanya menurut saya hanya aturan-aturan yang tidak bisa disebut dengan akad yang dimaksud, yaitu sewa beli. Misalnya ada aturan penarikan ini segala macam, itu aturan-aturan yang di luar akad antara leasing dengan dengan pembeli motor, ya, dengan konsumen. Karena misalnya kita mengatakan akad sewa beli dan akad yang lain misalnya ya. Akad yang disusun, yang digunakan dalam transaksi dengan leasing itu susah untuk dihukumi boleh. Ketika susah untuk dihukumi boleh, maka konsekuensinya ada konsekuensi yang lain, yaitu satu, kita butuh solusi. Yang kedua, semua hal yang kaitan dengan perbankan, misalnya kita menyimpan uang di bank, kemudian transaksi yang melibatkan bank, itu apakah boleh? Leasing ini dengan bank hubungannya apa? Leasing dengan bank. Berdiri sendiri. Nggak ada hubungan leasing dengan sendiri bank, ya? beda. Oh. Jelas nggak ada hubungan antara kita hilangkan bank. Karena ini hanya pihak leasing, pihak dealer sama pihak konsumen. Leasing khusus untuk pengurusan pembelian kendaraan bermotor. Dia bidang usahanya itu pembiayaan, Iya. penyedia barang. Penyedia barangnya. Anggaplah leasing adalah bank gitu ya. Memposisikan mirip-mirip bank. Iya. Tapi transaksinya juga lewat bank di situ ya? Tidak ada. Oh. Jadi begini, Pak Suami, kalau ini kita anggap ini tidak bisa. MUI itu sudah mengeluarkan fatwa. Ini prakteknya jelas al-ijarah, al-muntahiyah, ditamlik, prakteknya jelas. Enggak bisa, ijarah gimana itu? Oke, ini lagi bicara fatwa MUI loh ya. Fatwa MUI itu sudah membahasakan di dalam dunia hukum bisnis, hukum ekonomi juga bunyinya selalu kalau bicara al-ijarah, al-muntahiyah, ditamlik, leasing. Nah, kemudian yang difatwakan sama MUI, poin yang dikritik habis adalah di satu akad itu. Maka MUI kemudian menawarkan opsi bahwa akad itu bisa, itu kalau kemudian dipisah, yang kemudian muncul kata Rasul tadi, opsi syariat. Ngaten maksud dulu. Kalau dibatasi. Kalau ini dipaksakan sewa, lah ini kan bukan hanya punya leasing. Mestinya kan yang punya, yang menyewakan kan yang punya barang. Fatwa DSN ini jelas banget. Itu poin pertama. Ini fatwa DSN poin pertamanya. Pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bil tamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Ini tawaran MUI fatwanya. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hibah tadi hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Ini fatwa DSN MUI. Untuk menangani lebih baik kita melakukan tanzil al-waqi'. Itu lebih tepat. Tanzil al-waqi' itu terlepas daripada fatwa MUI. Kalau saya lihat fatwa MUI itu biasanya bersifatnya umum, tidak mengarah kepada satu praktek. Sedangkan hukum itu akan selalu dipengaruhi oleh sebuah praktek kenyataan. Jenengan ngomong misalkan hukumnya zina apa? Yang tidak susah hukumnya. Sekarang saya tahu zinanya dimaksud seperti apa. Kalau misalkan zinanya ternyata zina mata hanya pandang dipandang, beda sama zina yang hakiki. Hukum yang penautan juga akan berbeda. Sekarang misalkan tanzil waqi' itu kayak gini. Kita mencoba beberapa teori, misalkan kita di dalam muamalah itu kan banyak teori. Ada akad misalkan al-ijarah al-muntahiyah bil tamlik. Coba kita terapkan di dalam kasus ini. Masuk atau tidak? Coba kita misalkan menggunakan bayul hukum tanpa melihat ini semua undang-undang atau iya, nanti ketemunya di undang-undang. Jadi undang-undang fatwa MUI kan umum. Kemudian
ketentuan yang ada di sini itu adalah sebuah perjanjian. Tetapi itu akan bisa ditemukan ketika kalau kita mencoba mempraktekkan, karena nanti kan akad-akad ini itu kan punya aturan sendiri. Misalkan kayak gini, kita murabahah lil amir bisyiro kita terapkan di sini. Ada kejanggalan tidak? Kemudian misalkan kalau misalkan ini tadi mau mengatakan dimasukkan akad korab, bisa atau tidak? Kalau dimasukkan akad kirot atau mudorobah, bisa atau tidak?